selalu berdoa semoga anak-anak Bunda selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Nah, gimana? Masih semangat belajar online-nya? Baik, Bunda cek dulu semangatnya ya. Oke, sekolah teladan bil uswati mumtaz. Teladan aku siap. Baik, sudah siap belajar? Iya, sudah siap ya. Bukunya sudah siap. Hari ini belajarnya matematika. Sudah disiapkan belum bukunya? Oke, sudah siap ya. Baik, sebelum mulai belajar, seperti biasa, kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya robbal alamin. Sudah berdoa, sudah siap bukunya, semangatnya juga sudah siap. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai membaca dan menafsirkan data. Masih sama ya seperti minggu lalu, tapi hari ini belajarnya tentang diagram lingkaran. Iya, diagram lingkaran, bentuknya lingkaran diagramnya. Nah, sebelum mulai belajar diagram lingkaran, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran, kita mau games dulu. Nah, kali ini Bunda punya games untuk pemanasan ya, biar selalu semangat. Nah, di sana sudah ada 4 kotak kosong. 4 kotaknya masih kosong. Silahkan tugas anak-anakku adalah 4 kotak yang masih kosong itu diisi dengan angka 1 atau 2 atau 3 atau 4. 4 kotak dengan 4 angka yang berbeda. Nanti Bunda kasih petunjuk. Silahkan dikerjakan yang perkalian dulu. Kerjakan perkaliannya, nanti anak-anak bisa mengerjakan penjumlahan dan pengurangannya. Sudah paham ya? Oke, silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nanti setelah itu hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke Bunda. Bunda tunggu ya. Setelah tadi kita sudah berdoa, sudah semangat, sudah siapkan buku, sudah main games juga. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke materi kita. Hari ini materinya tentang membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sudah siap? Oke, kita mulai ya. Langsung simak video dari Bunda berikut ini. Assalamualaikum anak-anakku. Hari ini kita akan belajar membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Sudah siap? Yuk kita mulai. Baik, sebelum masuk ke materi, Bunda ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran itu? Diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data dalam bentuk lingkaran. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada 2 macam diagram lingkaran. Yang pertama adalah diagram lingkaran dalam persen, dan yang kedua adalah diagram lingkaran dalam derajat. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengenai diagram lingkaran dalam persen. Nah, Bunda memiliki contoh data yang disajikan dalam diagram lingkaran bentuk persen. Di sana ada data olahraga kegemaran 25 siswa, ada bulu tangkis, sepak bola, renang, dan juga futsal. Dalam data tertera bulu tangkis sebanyak 28%, kemudian sepak bola tertera 32%, futsal 24%, dan renang 16%. Oh iya, kalau datanya tersaji dalam bentuk diagram lingkaran persen, satu lingkaran penuh itu artinya sama dengan 100% ya. Nah, untuk mencari banyak siswa yang menyukai bulu tangkis, menyukai sepak bola, menyukai renang, dan juga futsal, Bunda ada rumusnya. Rumusnya adalah sebagai berikut. Jumlah nilai yang ditanyakan sama dengan persen nilai dibagi 100% dikali total nilai. Contohnya, jika Bunda ingin mengetahui berapa banyak anak yang gemar sepak bola, maka Bunda lihat. Anak yang gemar sepak bola ada 32%. Jadi kita masukkan ke dalam rumus.
32% per 100% dikalikan 25 siswa, karena banyak total siswanya ada 25, sehingga diperoleh. Masih ingat kan caranya menghitung? Menghitungnya sama dengan menggunakan pecahan ya. Iya, sudah pernah belajar ya. Betul sekali, diperoleh hasilnya adalah 8 per 25 dikalikan 25, sama dengan 8 anak. Selanjutnya masih dengan data yang sama, yaitu data olahraga kegemaran 25 siswa. Kali ini Bunda ingin mencari informasi yang lainnya yang bisa diperoleh dari diagram. Tadi kita sudah mencari banyaknya anak yang gemar sepak bola, ada 8 anak. Nah, kali ini Bunda ingin mencari banyak anak yang gemar bulu tangkis. Berarti kita lihat bulu tangkis ada 28%. Artinya 28% dibagi 100% dikalikan 25. Hasilnya adalah 7 anak. Baik, selanjutnya banyak anak yang gemar renang ada 16%, sehingga 16% dibagi 100% dikali 25. Hasilnya kita peroleh 4 anak. Dan yang terakhir adalah banyak anak yang gemar futsal, ada 24%, sehingga 24% dibagi 100% dikali 25. Hasilnya adalah 6 anak. Nah, apakah itu saja yang bisa kita peroleh? Tentu tidak. Ada yang lainnya. Apa Bunda? Nih Bunda kasih tahu ya. Jadi olahraga yang paling digemari siswa adalah, kita lihat yang jumlahnya paling banyak atau yang persennya paling besar. Olahraga apa itu? Betul sekali, sepak bola. Jadi olahraga yang paling digemari siswa adalah sepak bola. Kemudian olahraga yang paling tidak digemari siswa apa itu? Kita lihat yang persennya paling sedikit. Apa? Iya, betul sekali, renang. Jadi olahraga yang paling tidak digemari siswa adalah renang. Nah, selanjutnya Bunda ingin mencari selisih banyak siswa yang gemar futsal dan bulu tangkis. Kita lihat, yang gemar futsal ada 6 anak dan yang gemar bulu tangkis ada 7 anak. Jadi selisihnya, ingat, selisih dikurangi. Jadi 7 dikurangi 6, hasilnya adalah 1 anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi diagram lingkaran dalam derajat. Nah, Bunda masih memiliki contoh data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Tapi kali ini kita memiliki data dalam bentuk derajat. Nah, di sana ada data makanan kesukaan 90 siswa. Ada bakso, mie ayam, spaghetti, pizza, dan juga nasi goreng. Di sana tertera kalau bakso itu ada 72 derajat, mie ayam ada 60 derajat, nasi goreng ada 88 derajat, pizza ada 48 derajat, dan spaghetti ada 92 derajat. Oh iya, kalau tadi satu lingkaran penuh dalam persen sama dengan 100%, kalau dalam derajat satu lingkaran penuh itu artinya adalah 360 derajat. Diingat-ingat ya. Baik, sama dengan persen tadi, kita juga memiliki rumus apabila ingin mencari banyaknya anak yang suka dengan mie ayam. Nah, untuk rumusnya sebagai berikut. Jumlah nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat dikali total nilai. Contoh, Bunda ingin mencari banyak anak yang suka mie ayam. Untuk itu Bunda lihat anak yang suka mie ayam ada 60 derajat. Berarti caranya adalah 60 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan 90 anak. Karena total data yang kita miliki adalah 90 anak. Nah, diperoleh hasilnya adalah, caranya masih sama dengan yang tadi. Ingat ya, langkah menyederhanakan pecahan. Kalau lupa bisa dibuka lagi bukunya.
Jadi hasilnya berapa? Betul sekali, hasilnya adalah 15 anak. Baik, masih dengan data yang sama, kali ini Bunda ingin mencari informasi yang lain dari data makanan kesukaan 90 siswa. Tadi kita sudah memperoleh banyak anak yang suka mie ayam, ada 15 siswa atau 15 anak. Nah, kali ini Bunda ingin mencari banyak anak yang suka bakso. Ada berapa ya? Banyak anak yang suka bakso, berarti kita lihat bakso ada 72 derajat. Artinya 72 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 90. Kita peroleh hasilnya 18 anak. Baik, selanjutnya adalah banyak anak yang suka nasi goreng. Kita lihat nasi goreng ada 88 derajat. Berarti caranya 88 derajat dibagi 360 derajat. Kemudian kita kalikan 90. Hasilnya adalah 22 anak. Nah, selanjutnya adalah pizza. Pizza, banyak anak yang suka pizza. Kita lihat bisa ada 48 derajat. Artinya 48 derajat dibagi 360 derajat dikalikan 90. Kita peroleh hasilnya adalah 12 anak. Nah, yang terakhir adalah banyak anak yang suka spaghetti. Nah, spaghetti dalam data tertera 92 derajat. Artinya 92 derajat dibagi 360 derajat dikalikan dengan 90. Kita peroleh hasilnya adalah 23 anak. Nah, informasi lainnya kita bisa simpulkan bahwa jenis makanan yang paling banyak disukai adalah, kita lihat, yang derajatnya paling besar. Apa itu? Betul sekali, spaghetti, atau bisa juga dilihat dari jumlah anak yang paling banyak. Spaghetti ada 23 anak, itu jumlah terbanyak. Jadi, jenis makanan yang paling banyak disukai adalah spaghetti. Selanjutnya, jenis makanan yang paling sedikit disukai adalah, kita lihat, yang derajatnya paling kecil. Pada data tertera yang paling kecil adalah pizza. Jadi, jenis makanan yang paling sedikit disukai adalah pizza. Nah, apabila Bunda ingin mencari selisih banyak anak yang suka nasi goreng dan bakso, Bunda lihat anak yang suka nasi goreng ada 22 anak dan yang suka bakso ada 18 anak. Jadi, selisihnya 22 dikurangi dengan 18. Hasilnya adalah 4 anak. Baik anak-anak, kali ini Bunda punya tantangan untuk anak-anakku yang soli dan solihah. Apa itu tantangannya? Di sini Bunda punya 2 data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Satu data Bunda sajikan dalam bentuk diagram lingkaran persen, dan data yang lainnya Bunda sajikan dalam bentuk diagram lingkaran derajat. Tugas anak-anakku adalah mencari masing-masing 5 informasi yang bisa diperoleh dari diagram lingkaran tersebut. Silahkan anak-anak bisa mengerjakannya di buku tulis matematika ya. Jangan lupa setelah selesai hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke Bunda. Bunda tunggu ya. Semangat selalu anak-anakku, karena di teladan semua anak itu hebat. Baik, setelah menyimak penjelasan dari Bunda, apakah anak-anakku menjadi semakin paham? Bunda selalu berharap semoga anak-anak menjadi semakin paham ya mengenai materi membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran, dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum Bunda tutup, Bunda punya beberapa pesan untuk anak-anakku. Pesan yang pertama, silakan anak-anakku selalu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga murid
murojaah dan juga sholat sunnahnya. Jangan lupa di setiap sholatnya disertakan doa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa segera berkumpul dan bertemu lagi belajar bersama teman-teman dan Bapak Bunda Guru di Sekolah Teladan Yogyakarta. Amin. Pesan Bunda yang kedua adalah silakan anak-anakku tetap menjaga kesehatannya dengan cara makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih yang banyak ya. Kemudian yang ketiga selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar kita. Jangan lupa tetap membantu ayah dan bunda di rumah ya. Oh iya, satu lagi Bunda hampir lupa, Bunda masih punya satu video tambahan mengenai COVID-19. Silahkan nanti anak-anak bisa dilihat ya setelah melihat video Bunda yang ini. Oke deh. Marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Semangat selalu anak-anakku, karena semua anak di teladan itu hebat. Baik, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.